Halo semuanya, saya Siti Fatimah Nasyayumna. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari rangkaian multiplexer, cara kerja dari rangkaian full adder, dan juga sedikit penjelasan mengenai bagian dari rangkaian encoder. Yang pertama yaitu cara kerja dari multiplexer. Multiplexer sendiri yaitu rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada saat tertentu untuk diteruskan ke satu jalur output. Nah, seleksi data-data input dilakukan oleh selector line, yang merupakan input dari multiplexer tersebut. Berikut ini adalah diagram blok multiplexer 4x1, yang mana inputnya 4 dan outputnya 1. Di antara input dan output itu terdapat data select seperti yang dijelaskan tadi. Nah, di sini terdapat selektor S1 dan S0 dan output berupa Y. Untuk selektor S1 sama dengan 0 dan S0 sama dengan 0, maka input A yang akan dilewatkan sebagai output. Kemudian untuk S1 sama dengan 0 dan S0 sama dengan 1, maka input B yang akan dilewatkan sebagai outputnya. Untuk S1 sama dengan 1 dan S0 sama dengan 0, maka input C yang akan dilewatkan sebagai output. Dan begitu pula untuk S1 sama dengan 1 dan S0 sama dengan 1, maka input D yang akan dikeluarkan sebagai output. Nah, terdapat 3 syarat minimum yang paling dasar yang harus terdapat pada sebuah multiplexer, yaitu ada terminal input, terminal output, dan juga terdapat terminal sistem pengendalinya. Selanjutnya yaitu cara kerja dari full adder. Full adder sendiri yaitu rangkaian logika yang digunakan untuk menjumlahkan 2 bit biner serta bit carry dari penjumlahan berikutnya. Jadi total inputnya ada 3, yaitu A, B, dan carry in, dan outputnya ada 2, yaitu sum dan carry out. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel kebenaran. Untuk inputnya ada 3 yang akan menghasilkan 8 kombinasi. Nah, sum di sini itu diperoleh dari A XOR B, XOR carry in, atau bisa juga A XOR carry in, terus XOR B. Bisa dilihat di sini 000 hasilnya 0, dan untuk 0 XOR 0 sama dengan 0, terus XOR 1 sama dengan 1. Seperti itu. Untuk carry out, di sini kita ambil contoh di input baris keempat, yaitu 011, 0 tambah 1, 1 dalam desimal, kemudian 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, 2 dikonversikan ke biner itu menjadi 1, 0, 1 kita masukkan ke carry out, dan 1 sebagai sum. Kemudian ambil contoh lagi di baris terakhir, 1, 1, 1, 1 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3. Kemudian ambil contoh lagi di baris terakhir, 1, 1, 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3. 3 dikonversikan ke biner itu menjadi 1, 1, 1 ke carry out, dan 1 lagi ke sum. Kemudian rangkaian full adder ini dapat dibuat dari 2 buah rangkaian half adder dan sebuah gerbang OR untuk menjumlahkan carry out. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai mengapa kaki W0 pada encoder itu tidak tersambung ke gerbang rangkaian seperti kaki yang lain. Nah, pada rangkaian 4-to-2 binary encoder ini, hanya ada satu input yang aktif atau bernilai 1 pada satu waktu. Input-inputnya sendiri yaitu W0, W1, W2, dan W3, dan outputnya ada 2, Y1 dan Y0. Dari tabel kebenaran yang ada di sini, kita bisa lihat bahwa saat W0 aktif, outputnya Y1 dan Y0 itu bernilai 0, dan saat W1 aktif, output dari Y1 dan Y0 bernilai 0 dan 1. Saat W2 aktif, outputnya Y1 sama dengan 1 dan Y0 sama dengan 0. Dan saat W3 aktif, outputnya Y1 sama dengan 1 dan Y0 sama dengan 1. Nah, kenapa W0 tidak dihubungkan ke gerbang logika? Karena saat W0 sama dengan 1, hasil output encoder adalah 0, 0, alias kedua outputnya sama dengan 0. Jadi, kita tidak memerlukan gerbang logika untuk menghasilkan nilai tersebut. Atau sederhananya, output secara default sudah 0 dan hanya akan berubah menjadi 01, 10, atau 11 saat input yang lebih tinggi atau W1, W2, W3 aktif. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.